Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, yaitu Dr. Andus Ismail MS, serta teman-teman sekalian. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai unsur mobile. Adapun kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Siti Fauzia Syarif, kemudian rekan saya Merin Borneo dan Dina Mudia Fadila. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu mampu menjelaskan karakteristik unsur mobile dan dapat mengenali gejala defisiensinya serta mengenal contoh unsur-unsur mobile. Materi selanjutnya, unsur hara yang mobile pada tumbuhan. Unsur hara yang mobile adalah unsur yang dapat ditranslokasikan atau dipindahkan dari daun tua ke daun muda atau bagian lain yang membutuhkan. Unsur ini umumnya dapat berpindah melalui floem. Contoh unsur pertama yaitu nitrogen. Nitrogen adalah salah satu unsur hara makro yang esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ia berperan dalam pembentukan klorofil untuk fotosintesis, protein, asam nukleat yaitu DNA dan RNA, dan hormon pertumbuhan. Nitrogen sangat mobile di dalam pertumbuhan. Ketika terjadi kekurangan, nitrogen dari daun tua akan ditranslokasikan ke daun muda atau bagian tanaman yang sedang aktif tumbuh. Kekurangan nitrogen terlihat pada daun tua yang menguning atau klorosis, dimulai dari ujung hingga ke seluruh daun. Gejala ini terjadi karena nitrogen yang sudah ada ditransfer ke bagian baru tanaman. Unsur selanjutnya ada fosfor. Fosfor adalah komponen utama dalam molekul energi seperti ATP yang sangat penting dalam metabolisme energi tanaman. Ia juga dibutuhkan untuk pembelahan sel, pembentukan akar, dan perkembangan bunga dan buah. Fosfor bersifat mobile di dalam tanaman. Ketika tanaman kekurangan fosfor, unsur ini ditranslokasikan dari daun tua ke bagian tanaman yang sedang aktif tumbuh, seperti daun muda atau organ reproduksi. Kekurangan fosfor menyebabkan daun tua berwarna hijau gelap, kuning, atau kemerahan, terutama pada bagian tepi daun. Terkadang juga terjadi pertumbuhan tanaman yang terhambat. Unsur ketiga adalah kalium. Kalium itu berperan penting dalam regulasi keseimbangan air, pembukaan dan penutupan stomata, serta pengaktifan enzim metabolisme. Ia juga berperan dalam transportasi gula di dalam tumbuhan. Kalium adalah unsur hara yang mobile. Ketika terjadi kekurangan, kalium ditransfer dari daun tua ke daun muda. Kekurangan kalium ditandai dengan bercak kuning atau coklat pada tepi daun tua atau disebut nekrosis marginal yang bisa meluas hingga ke jaringan lainnya. Tanaman juga bisa tampak layu karena kurang efisien dalam mengatur keseimbangan air. Unsur keempat ada magnesium. Magnesium adalah komponen inti klorofil yang diperlukan untuk fotosintesis. Ia juga berfungsi dalam aktivasi banyak enzim yang terlibat dalam metabolisme energi dan sintesis asam nukleat. Magnesium adalah unsur hara yang mobile di tanaman. Ketika terjadi kekurangan, magnesium dari daun tua ditransferkan ke daun muda. Kekurangan magnesium menyebabkan klorosis atau menguning di antara tulang daun pada daun tua, sementara tulang daun tetap hijau. Pola ini sering disebut klorosis interveinal. Unsur kelima dan keenam yaitu klorin dan molybdenum. Fungsi klorin yaitu dibutuhkan dalam fotosintesis, terutama dalam pembentukan oksigen melalui reaksi terang. Klorin cukup mobile dan kekurangannya jarang terjadi. Jika kekurangan, gejalanya itu meliputi daun layu, bercak nekrosis, dan penurunan pertumbuhan akar. Materi selanjutnya, unsur hara yang mobile di tanah. Unsur hara mobile di tanah adalah unsur yang mudah bergerak bersama air tanah atau larutan tanah. Unsur ini tidak mudah terikat oleh partikel tanah atau bahan organik, sehingga cenderung tercuci atau leaching. Unsur kedua yaitu kalium. Kalium adalah kation atau ion bermuatan positif yang relatif mobile di tanah. Namun, mobilitasnya lebih rendah dibandingkan nitrat karena kalium cenderung terikat secara lemah pada partikel tanah liat atau bahan organik. Unsur ketiga ada sulfur dalam bentuk sulfat. Sulfat adalah anion yang sangat mobile di tanah, seperti nitrat,
Sulfat tidak memiliki daya ikat yang kuat dengan partikel tanah bermuatan negatif. Di daerah beriklim basah atau dengan tanah berpasir, sulfat mudah tercuci ke lapisan tanah yang lebih dalam. Pencucian ini dapat menyebabkan kekurangan sulfur pada tanaman, terutama di tanah dengan bahan organik rendah. Sulfat yang tercuci ke lapisan bawah tanah bisa sulit diakses oleh akar tanaman, sehingga diperlukan pengelolaan pupuk sulfur yang efisien. Unsur terakhir ada boron. Boron adalah unsur hara mikro yang mobile dalam larutan tanah. Ia hadir dalam bentuk asam borat atau borat anionik. Di tanah berpasir atau daerah dengan curah hujan tinggi, boron mudah tercuci. Selain itu, boron juga dapat dipengaruhi oleh pH tanah. Pada pH rendah, mobilitasnya meningkat, sedangkan pada pH tinggi, boron cenderung kurang larut. Kekurangan boron dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan tanaman, terutama pada jaringan meristem dan bunga. Sehingga pengelolaan pemupukan boron harus dilakukan secara hati-hati. Itulah tadi materi yang sempat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh unsur pertama yaitu nitrogen dalam bentuk nitrat. Nitrat merupakan bentuk nitrogen yang sangat mobile di tanah karena bersifat anion atau ion bermuatan negatif. Nitrat tidak mudah berikatan dengan partikel tanah, terutama tanah liat yang bermuatan negatif. Hal ini menyebabkan nitrat mudah bergerak bersama aliran air tanah. Di daerah dengan curah hujan tinggi atau irigasi berlebihan, nitrat sangat rentan tercuci ke lapisan tanah yang lebih dalam atau leaching, bahkan hingga mencapai air tanah. Dampaknya, kehilangan nitrat akibat pencucian tidak hanya mengurangi ketersediaannya bagi tanaman, tetapi juga dapat menyebabkan polusi air tanah dan eutrofikasi perairan.